Selamat malam Sobat Ilmu semua. Kembali lagi dengan saya, Dokter Praktek Malam alias Dokter DPM, ingin membagi sedikit ilmu kepada sobat-sobat semua. Kali ini kita akan membahas tentang mengapa glukosa darah atau gula darah bisa tinggi pada penderita diabetes mellitus. Ya, kalau bahasa gaulnya sih, bagaimana patofisiologi gula darah bisa tinggi pada penyakit diabetes mellitus atau penyakit kulit. Nah, sebelum kita membahas itu, mari kita lihat bagaimana sih pengaturan gula darah pada orang-orang yang sehat sebelum masuk orang-orang yang sakit. Pertama, kita harus tahu perjalanan makanan dan penyerapan glukosa. Ya, kita makan kan dari mulut. Jadi makanan dikunyah dan dicampurkan dengan air liur yang ada enzim-enzim di dalamnya. Karbohidrat mulai dipecah menjadi molekul yang lebih kecil. Ya, jadi karbohidrat itu adalah molekul yang besar dan kompleks, dipecah-pecah mulai dari mulut. Nah, sampai di lambung dan diaduk dengan asam lambung dan enzim-enzim lain, protein juga mulai dipecah-pecah. Sampai di usus halus, makanan yang masuk ke usus halus berupa karbohidrat dipecah sempurna menjadi glukosa oleh enzim-enzim tertentu. Glukosa kemudian diserap oleh jonjot-jonjot usus dan didistribusikan ke darah. Jadi dari jonjot usus dia akan masuk ke dalam darah. Nah, dari darah itu glukosa yang ada dalam darah akan didistribusikan melalui pembuluh darah ke sel-sel tubuh. Ya. Karena glukosa ini diperlukan oleh sel-sel tubuh sebagai bahan bakar sel-sel tubuh sehingga sel-sel tubuh bisa bekerja. Itu. Nah, sampai di depan pintu sel-sel tubuh, nah glukosa ini harus punya kunci untuk membuka pintu sel sehingga dia masuk ke dalam sel dan menjadi bahan bakar sel dan menjadi energi. Nah, bagaimana dia membukanya? Ya, anak kunci yang berupa insulin tadi harus dimasukkan ke dalam lubang anak kunci, yaitu reseptor insulin. Setelah dimasukkan, diputar sehingga pintu sel terbuka dan glukosa bisa masuk ke dalam sel. Dan di dalam sel dia akan dimasak menjadi energi. Begitulah kira-kira secara singkatnya bagaimana makanan masuk ke dalam tubuh dan menjadi glukosa, sehingga glukosa didistribusikan ke dalam tubuh sehingga menjadi energi. Itu secara normal. Nah, kita masuk kepada pada pasien diabetes mellitus. Nah, pada pasien diabetes mellitus atau sakit gula, reseptor insulin tadi atau lubang kunci pintu sel tadi itu lebih besar daripada orang-orang yang normal atau tanpa sakit gula. Sehingga diperlukan beberapa anak kunci untuk membukanya. Jadi dipampetin gitu loh. Masuk sini, masuk sini, masuk sini, baru bisa diputar. Baru bisa terbuka selnya. Begitulah kira-kira. Nah, karena membutuhkan anak kunci atau insulin yang lebih banyak, maka tubuh meminta pabrik insulin untuk memproduksi insulin atau anak kuncinya tadi lebih banyak daripada orang normal, sehingga dia dipaksa untuk meningkatkan produksi. Jadi dipaksa untuk bekerja lebih berat. Nah, karena pankreas ini dipaksa bekerja lebih berat, pankreas bisa kelelahan dong. Kalian aja kalau dipaksa kerja 24 jam, bisa mati kan? Dan lama-lama pankreas rusak dan mati perlahan. Nah, apa jadinya ketika pankreas rusak atau mati perlahan? Anak kunci yang harusnya diproduksi tidak bisa diproduksi lagi. Sehingga jumlah anak kuncinya menurun. Glukosa sih udah nyampe sih di pintu sel. Tapi nggak ada anak kunci untuk membuka pintu sel. Ya glukosa nggak bisa masuk sehingga menumpuk di darah. Ya, sehingga gula darahnya atau glukosa darahnya akan meningkat. Nah, peningkatan glukosa atau gula di dalam darah secara tinggi dan terus-menerus, maka dia akan membentuk ikatan pada protein-protein
di dalam pembuluh darah serta di organ-organ yang membentuk senyawa yang dinamakan ages atau AGEs. Ya, ages ini menumpuk di berbagai tempat dan merusak jaringan-jaringan, mulai dari saraf, di jantung, di ginjal, di pembuluh darah kecil sehingga terjadi komplikasi dari penyakit gula. Nah, ini yang membunuh pasien. Oke, demikian sedikit uh, pemaparan tentang bagaimana sih glukosa pada orang diabetes mellitus. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pemikiran dan bisa informasi ini disampaikan pada keluarga-keluarga yang menderita diabetes agar cepat berobat, glukosanya tidak tinggi dan tidak terbentuk AIDS tadi. Oke. Jangan lupa di-follow, subscribe, ya, nyalakan lonceng, di-share kepada teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.